Pemirsa, di segmen Metro Community hari ini kami akan hadirkan ulasan untuk Anda. Ceritanya adalah soal bagaimana perjuangan para relawan di lokasi bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang sudah kami rangkum dari berbagai komunitas. Kita akan lihat, ini adalah salah satu di antaranya. Jadi pemirsa, siapa bilang kalau PMI itu hanya mengurus soal pada saat ada orang sakit atau ada kondisi-kondisi tertentu, tapi yang jelas PMI juga selalu hadir kalau seandainya ada yang membutuhkan. Jadi PMI, relawan PMI yang diketuai oleh Yusuf Kala, ini adalah mereka yang sedang bekerja sama dengan Poltekkes Kemenkes di Medan. Nah, apa yang mereka lakukan di sana ini adalah untuk membuka layanan kesehatan. Jadi Anda lihat di belakang ini ada satu mobil yang informasinya ini adalah bantuan yang diberikan untuk korban terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Aceh. Bahkan ada Yusuf Kala yang juga langsung hadir di sana memberikan bantuan. Selanjutnya pemirsa, kita akan lihat ada salah satu video yang bisa Anda saksikan. Ini adalah para relawan PMI yang sedang memberikan bantuan kesehatan lainnya untuk korban bencana juga. Nah, ini adalah air bersih. 2 unit pemirsa, 2 unit mobil yang diberikan untuk Kabupaten Biren, Aceh. Ramai di sini ada orang menggunakan rompi yang identik dengan warna kelompok relawan PMI. Mereka hadir untuk langsung memberikan bantuan bagi para korban terdampak bencana di Pulau Sumatera. Tidak hanya PMI saja pemirsa, berikutnya ada sebuah komunitas lain. Namanya adalah Yayasan Sukma. Yayasan Sukma ini juga ikut membantu untuk melakukan pemulihan para korban yang terdampak bencana di Pulau Sumatera, terutama untuk anak-anak. Kalau Yayasan Sukma. Jadi cara memberikan bantuan itu macam-macam pemirsa. Ada yang memberikan tadi air bersih, ada yang memberikan juga bantuan dalam bentuk logistik yang mereka sedang membutuhkan, yang paling krusial dan paling prioritas. Kalau Yayasan Sukma mereka memberikan permainan edukatif untuk anak-anak. Nah, selain permainan edukatif juga kita lihat di sini ada beberapa bantuan logistik seperti tadi beras langsung disalurkan juga kepada para korban, dan di situ tertulis ada aksi bersama untuk masyarakat Aceh. Nah, dan dalam komunitas terakhir ini, relawan Yayasan Sukma juga menyajikan makanan siap saji, pemirsa, dan juga ada paket sembako sampai dengan cemilan anak-anak. Ini adalah aktivitas Yayasan Sukma dan juga para relawan yang tergabung bersama dengan anak-anak di sana. Mereka memberikan kegiatan edukatif, ada permainan, berinteraksi. Ini juga salah satu bagian dari trauma healing yang bisa dilakukan dalam kurun waktu dekat pasca terjadinya bencana. Izin olehmu, sekian dan terima kasih. Itu tadi pemirsa, ada beberapa yayasan yang juga bagian dari komunitas yang bisa memberikan bantuan untuk para korban bencana. Selanjutnya saya mau lempar ke Jason. Jason, ada ulasan apa setelah ini? Ya, Valen dan juga pemirsa, yang tidak kalah penting untuk kita cermati bersama adalah bahwa bencana banjir Sumatera ini juga menyisakan trauma bagi anak-anak. Untuk itu dibutuhkan penanganan khusus untuk bisa memulihkan kondisi psikologis anak-anak korban bencana. Tapi seperti apa upayanya dalam segmen Metro Community kali ini, kita akan berbincang bersama dengan Bapak Ahmad Baidowi dari Direktur Eksekutif Yayasan Sukma, di mana yayasan ini adalah salah satu yayasan yang membantu pemulihan psikologis terhadap anak-anak korban bencana. Kita langsung sapa. Selamat pagi Pak Baidowi. Selamat pagi, Jason. Baik, terima kasih telah bergabung Pak Baidowi bersama kami Selamat Pagi Indonesia. Pak, kalau kita berbicara soal pendampingan untuk anak-anak, pendampingan seperti apa sih yang paling dibutuhkan untuk anak-anak saat ini di kondisi seperti ini, Pak? Saya kira kita mengikuti deklarasi Dakar tahun 2000 ya, bahwa prinsip education for all itu
harus kita terapkan pada situasi apapun termasuk pada situasi darurat. Nah, itu yang kami dari Yayasan Sukma sebetulnya agak prihatin. Jadi ketika bencana banjir dan longsor ini terjadi, semua orang fokusnya itu pada penanganan fisik. Misalkan ya biasalah sandang, pangan, dan lain sebagainya. Tetapi kami memilih hal yang lain. Karena apa? Sandang dan pangan itu fungsinya sama dengan pendidikan. Dan penanganannya juga harus sama. Respon positif, respon daruratnya pun harus sama. Jadi Yayasan Sukma ini sudah alhamdulillah berpengalaman panjang. Jadi kalau ketika ada sebuah bencana apapun namanya, maka pasti kami di hari kedua, hari ketiga itu sudah langsung mengidentifikasi apa kebutuhan dasar pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak terutama. Nah, itulah yang kemudian kemarin pada saat banjir dan longsor, alhamdulillah sekolah kita tidak terdampak. Kemudian saya mobilisasi, kita punya guru sekitar 230 orang yang ada di 3 lokasi, di Biren, Pidi, dan Lok Semawe. Kemudian kita bikin asesmen 2-3 hari. Emergency respon pertama kita adalah mengumpulkan sembako, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah kami masak, Jason. Jadi di sekolah itu karena kita punya kantin besar, satu hari kita bisa distribusi sampai 400, 500, bahkan sampai 900 nasi bungkus. Untuk siapa? Untuk para pengungsi, terutama anak-anaknya. Nah, ketika 1 minggu kemudian, kami bersepakat dengan para geci, dengan para gampong, karena kami melihat situasi dan suasananya itu sangat menyedihkan buat anak-anak, mereka stres dan lain sebagainya. Akhirnya kami putuskan sekolah tidak akan libur, terutama guru-guru di 3 lokasi itu, kami tidak liburkan, dan mereka dengan sangat antusias, senang hati, setiap hari menjemput anak-anak dari beberapa titik. Kurang lebih dari 12 titik pengungsian, itu pun baru yang ada di Pidi Jaya, di Aceh Utara, dan di Biren. Jadi, nggak seberapa yang kami lakukan itu, tetapi buat kami ini penting untuk menyadarkan, karena sampai saat ini kami nggak mendengar ini dari pemerintah pusat sekalipun itu, bagaimana anak-anak ini ditangani. Karena buat kami, pendidikan itu adalah hak dasar, dia harus direspon cepat, sama seperti kita merespon kebutuhan perut, gitu kira-kira. Jadi pendidikan ini nggak boleh hilang, situasi dalam kondisi situasi apapun, suasana anak untuk kita menyebutnya bukan trauma healing ya, tetapi pendampingan psikososial kepada anak itu penting sekali. Karena anak masih punya ya anak masih ingin bermain, umurnya masih panjang gitu kan. Kalau dianya stres ya kasihan orang tuanya gitu. Kira-kira begitulah pandangan untuk stresnya kami. Pak, ini yang saya mau tanya Pak Baidui. Kalau ketika Yayasan Sukma melihat kondisi anak-anak langsung di sana, bentuk-bentuk traumatisnya seperti apa Pak? Apakah mungkin jadi takut ketemu orang baru, atau teringat terus sama keluarganya, atau jadi lebih murung? Bentuk-bentuknya seperti apa, dan bagaimana Yayasan Sukma ini memberikan pendampingannya ke mereka Pak? Gini, kalau cerita soal bagaimana kesedihan itu rupa-rupa ya, banyak sekali. Kita nggak mungkin bisa ungkapkan secara satu persatu. Tetapi dalam konsep pendidikan sebetulnya bukan trauma healing. Trauma healing itu aspek psikologis. Betul, kita perlu asesmen, kita perlu pendampingan khusus. Tetapi yang kita lakukan adalah pendampingan psikososial. Jadi mengembalikan habitat anak untuk bermain, mengembalikan habitat anak untuk bersosialisasi dengan teman-temannya dalam bentuk yang terprogram. Mereka kita ajak bernyanyi, menari, bercerita, yang paling utama memperkenalkan lagi bagaimana ingatan-ingatan mereka ketika di sekolah. Itu yang ingin kita bangkitkan dari suasana anak-anak itu adalah kegembiraan. Sebetulnya itu saja. Sebab kalau bicara soal kesedihannya, kalau diceritakan tuh semua anak itu bercerita kesedihannya, itu kita udah nggak bisa menampung air mata itu, ya kan? Tetapi yang ingin kita pastikan adalah ketika mereka kita ajak ke sekolah, sampai hari ini pun masih berlangsung di Yayasan Sukma itu, kita jemput anak-anak itu, hanya ingin memastikan mereka sedikit terobati perasaan stresnya. Jadi stresnya tuh banyak kalau kita mau cerita. Ada misalkan beberapa anak itu yang satu keluarga itu, mohon maaf, misalkan tunarungu, tiba-tiba keluarga itu miskin, dia hanya punya satu alat pendengar itu yang 2 pieces kiri kanan itu, kakaknya pakai 1, adiknya pakai 1, begitu banjir dia bilang hilang alat itu.
Jadi kalau kita mendengarkan hal yang kayak begitu kan sebetulnya banyak sekali gitu. Tapi kemudian respon kita adalah bagaimana mereka kembali kepada suasana yang ceria. Kita ingin memastikan anak-anak itu memperoleh gambaran tentang masa depan mereka itu. Kita dukung mereka, kegembiraan mereka itu dengan cara bermain bersama. Jadi agendanya itu sebetulnya sederhana, masuk ke sekolah pagi kita baca sholawat, kita membaca tahsin dan lain sebagainya. Setelah itu 100-150 anak itu tuh kita bentuk lebih dari 15 kelompok, masing-masing 10 orang didampingi oleh 2-3 orang guru. Nah di situ diajak bermain, setiap hari apa saja kegiatan kreativitas teman-teman guru itu luar biasa. Kita kemudian punya infrastruktur juga yang bagus, karena perpustakaan kita luas, ada lapangan bola dan lain sebagainya. Jadi semua fasilitas yang kita miliki itu ya dimanfaatkan, Baik. gitu. Untuk apa ya, kita membantu anak-anak itu kembali ceria gitu. Nah, menurut Pak saya Baidowi. ke depan ini yang perlu kita lakukan lebih masif ya, Jason. Kira-kira begitu. Pak Baidowi, terakhir singkat saja Pak, apa kemudian tantangan yang masih dihadapi di lapangan dalam memberikan pendampingan untuk anak-anak yang ada di sana terdampak bencana? Mungkin apa yang disampaikan Bapak nanti bisa juga diakomodir oleh pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah daerahnya sampai dengan pemerintah pusat, apa Pak? Ya, saya kira kita jangan terjebak pada definisi hari libur ini. Karena ini kan memang situasinya libur buat anak-anak sekolah ya. Tetapi pengelola pendidikan menurut saya harus tidak meliburkan diri. Dia harus segera cepat mencatat, melakukan identifikasi, mengakses bagaimana situasi di masing-masing wilayah. Saya nggak membayangkan. Kami itu hanya melihat beberapa titik di Aceh Utara, Pidi Jaya, Biren. Suasananya sudah lebih rapuh dari ketika 20 tahun lalu saya alami ketika tsunami. Itu baru 3 kabupaten. Saya nggak membayangkan Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas, yang daerahnya pasti parah sekali. Di situ saya kira kebutuhan untuk pendidikan darurat itu menurut saya penting sekali untuk dipetakan. Itu catatan kami, dan kami akan melakukan itu nanti setelah tanggal 1 itu. Kami akan melatih para relawan pendidikan itu untuk kembali kepada kabupaten-kabupaten yang belum terjamah oleh kami gitu. Ya, Khusus untuk masih untuk pendidikan menjangkau aja, kira-kira kabupaten-kabupaten, kota-kota yang belum terjamah. Semoga pendampingan psikososialnya ini benar-benar bisa memaksimalkan mereka dan mereka bisa kembali bahagia lagi Pak secara psikologis pasca bencana yang terjadi begitu. Terima kasih Pak Ahmad Baidowi telah berbagi inspirasi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.